Sama-sama 50 f1.5, tapi apa bedanya? Kita lihat setelah yang satu ini. Hai, balik lagi di Gemografi. Kita akan bahas fotografi dan sekenanya. Nah, kebetulan sekarang lagi bahas lensa. Lensa apa? Lensa Voigtlander. Keduanya adalah 50mm f1.5 dan sama-sama VM mount atau dibuat khusus untuk mounting Leica M, dan di Voigtlander nyebutnya VM mount Voigtlander M. Nah, kenapa sih gue bahas kedua lensa ini? Yang pertama adalah Voigtlander Heliar Classic 50mm f1.5, dan yang kedua adalah Voigtlander Nokton 50mm f1.5. Nah, ada embel-embel Mark II dan MC. Mark II menandakan bahwa dia adalah pembuatan kedua, dan MC adalah untuk identity dari coatingnya dia, yang mana varian ini adalah multi coating. Jadi MC biasanya selalu berdampingan dengan SC. Nah, yang MC ini yang multi coating, ada beberapa coating di dalamnya, dan yang SC hanya ada satu coating. Mungkin mundur sedikit kita bahas MC SC secara general. SC adalah lensa yang low contrast dan cenderung berflare tinggi, dan warnanya juga tipis, cocok untuk foto-foto klasik atau foto-foto BW. Nah, yang MC sebaliknya, menghasilkan foto yang lebih kontras. Flare-nya ada, cuman flare-nya cenderung ringnya cuma di linearnya doang ya, cenderung warna merah kuning. Nanti kita lihat fotonya yang kira-kira seperti ini. Dan dia juga punya warna lebih tebal, kontrasnya lebih baik. Nah, oke, itu untuk SC dan MC kita nggak usah pusingin. Tapi yang jelas di sini dan di Voigtlander, setahu gue sekarang untuk varian Voigtlander Nokton 50-1.5 hanya ada yang MC. Nah, jadi gampang. Untuk 50-1.5 di Voigtlander Indonesia nih ada apa aja sih? Ya cuma ada ini sekarang. Setidaknya yang sekarang ada dan yang ada di tangan gue deh. Gue nggak tahu ntar kalau berapa bulan atau berapa tahun lagi dia ngeluarin ya. Jadi mungkin aja video ini bisa jadi ketinggalan zaman. Tapi setidaknya gue ngomong yang sekarang, Voigtlander hanya punya dua, 50-1.5 yang Heliar atau yang Nokton. Gampangnya gitu aja. Yang Heliar apa yang Nokton? Biar gampang kita nyebutnya gitu. Oke. Pertama, mungkin kenapa sih gua harus beli 50-1.5 ini? Kalau ditanya-tanya, 1.5 nanggung banget bang. Yang paling terkenal 1.4, 1.2, bahkan orang-orang udah pada f1 yang kayak gitu-gitu. F1.5 ini menjadi pilihan ketika budget kita nggak nyampe buat yang f1.2 ataupun yang lebih kecil lagi tuh f1 dan tetangganya. F1.5 biasanya selalu menawarkan harga di bawahnya. Jadi buat yang pengen save money, F1.5 jadi pilihan. Dan gue pribadi ngerasa F1.5 ini udah cukup banget, cukup bahasanya mungkin cukup ngeblur, cukup bikin impresi yang wah pada suatu gambar. Depth of field-nya juga pada gila-gila. Jadi yaitu kenapa 1.5 ada di dunia ini. Menurut gue ini adalah solusi ketika kita pengen lari ke 1.2, cuman agak terlalu pricey biasanya. Oke, 1.5 ini kita bahas yang Heliar dulu. Termasuk lensa favorit gue di lini Voigtlander, khususnya di 50mm. First love gue sama yang 50-1.2-nya, tapi setelah dia ngeluarin yang f1, gue ganti jadi suka yang itu untuk lensa yang tajam. Nah, tapi Heliar ini ngasih nuansa gambar yang nostalgic banget menurut gue. Menurut gue dia tuh punya rendering yang unik. Banyak teman-teman yang udah experience banyak dengan lensa, dia bilangnya kayak lensa jadul si inilah, si itulah ya. Ini ngasih render yang gokil. Terlebih gue juga suka BW, jadi ini support banget untuk kebutuhan BW gue. Dan gue juga suka motret di FF paling mentoknya, which is di 1.5-nya. Ini gila. Dan ini lensa punya minimum distance yang gila. Nolong gue ketika gue mau agak maju sedikit, deketin, mau fokusin ke mata, antingnya, gue bunganya terserah. Dan yang paling luar biasa, dia punya bokeh yang unik kayak gini. Gue pribadi belum nemuin di lini Voigtlander manapun, tapi ini gila. Gue jadi ngerasa ketika gue butuh lensa yang diajak nge-art dalam tanda kutip, gue selalu bawa dia.
Nah, jujur aja langsung aja kepada minusnya. Nah, karena lensa ini cenderung klasik, gua jadi punya ketakutan ketika gua harus moto sesuatu yang tajam. Let's say ada moto undangan gitu ya. Terus kan di undangan ada tulisannya. Nah, lu tau kan tulisan di undangan itu tipis-tipis ya. Terus kadang suka ngegloss juga ketika itu ada sedikit emboss ya namanya ya emboss gold gitu, I don't know. Kita foto pakai si Heliar. Nah, Heliar cenderung ngasih bias yang tinggi dan nggak tajam. Lo mau step down sampai f2 juga dia masih gitu ya, memang karena bukan lensa buat ngejar tajam gila ya. Dia menurut gue cukup adil, ketika lo pengen ngincer yang artsy ya lo sikat yang ini, tapi pengen yang tajam-tajam dia punya banyak lininya, ada di lini asperikalnya, ada di lini yang paling tajam lagi tuh sejagat raya dia ngeluarin Apo namanya. Tapi kalau di Heliar klasik ini ada nama klasik ini cenderung renderingnya klasik, jadi kurang bisa diandalkan untuk foto-foto tajam ya. Menurut gue juga harus jadi pertimbangan teman-teman juga ketika gue pengen main balance nih ya, lo harus ada tajamnya, lo harus ada ininya ya. Lo mungkin harus punya ini dan satu lagi lo selamatin di mana. Tapi gue juga kadang kalau mager cuman bawa satu ya ini juga nggak apa-apa, cuman gue harus step down sampai di f2,8an itu baru bisa diandalin tajamnya. Tapi the rest ini oke banget, ngasih style sendiri buat fotografi gue. Kita lanjut ke Nokton 50mm f1.5 Mark II MC. Namanya panjang banget ya. Gua kasihan kalau dia adalah anak manusia, pas lagi UN dia bunderin namanya panjang banget. Lensa ini jujur gue suka banget, tapi semuanya gue bilang suka banget ya. Tapi ya gue suka karena ini mengisi kekurangan dari apa yang Heliar nggak ada, yaitu ketika lu mau ngomong tajam, dia di f1,5 nya nih lu pentokin nih, dia tajam banget. Gue sampai ngeliat di komputer itu emang tajam banget. Dan rendering warnanya tebel banget, kontras, vibrant, gue suka banget. Heliar sebaliknya by the way. Jadi gue udah merasakan bedanya apa yang dihasilkan oleh si Nokton ini dan si Heliar ini. Ketika jadi gue kadang-kadang kebayang sini pengen kayak gini, gue bawanya yang ini berarti. Atau gue pengennya yang ini, gue bawanya yang ini. Nah, kalau ngomongin kelebihan, mungkin selain dia tajam, dia punya rendering kontras dan rendering warna yang baik. Dan dia cenderung lebih menghasilkan flare dibanding ini. Si Heliar ketika gue udah utak-atik banget tuh ya, udah kemampuan gue banget tuh nyari-nyari flare, udah gue tundak-tunduk sampai mataharinya yang gue geser dikit, tetap aja flare-nya nggak se-catchy si 35 yang ini nih. Cuman ya udah, gak usah kita bahas. Tapi ini menurut gue menjadi lensa yang keren karena dia tajam terus dia ngasih flare. Jadi menurut gue nih lensa yang harusnya menjadi pilihan temen-temen yang suka tajam tapi suka kadang-kadang suka pengen bandel. Ini asik juga diajakin. Karena 51.2 yang tadi gue bilang kalau uangnya belum cukup biasanya cenderung cari yang bawahnya, dan ini menurut gue nggak ada pilihan lain lagi sih, harusnya ke yang sini ya, ataupun yang ini. Kalau ini udah kayak benar-benar lo harus pilih gitu. Cuman di antara yang mana 50 yang harus dipilih ada ranahnya yang di sini gitu. Selain yang 1.2 yang lain-lain. Jadi kelebihan gambar-gambar ini yang tadi gue udah bilang, ini tajam, ini yang lebih soft. So balik lagi, kalian ini udah bisa bedain sekarang. Pokoknya kalau udah denger Nokton 5015 MC itu ingat aja itu tajam, kontras, terus ada flare-nya, warnanya tebel. Dan ketika ngomong Heliar klasik, wow klasik nih berarti yang unik-unik nih. Blurnya unik, terus dia juga punya minimum distance yang asik, renderingnya yang soft-soft. Aduh mantep dah, susah banget dijelasin. Lu langsung tahu bahwa itu Heliar klasik 50mm f1.5. So jadi udah gak bingung lagi. Gua harap ini bisa ngasih penerangan buat kalian. Selebihnya mungkin biar lebih jelas gua kasih beberapa gambar yang udah gua foto pakai ini dan gua foto pakai ini. Yap, sekian dari gue Gemagrafi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sebetulnya gue gak pengen di komen apa-apa ya, cuman gue lebih butuh kayak lo sebetulnya mau gue review
lensa apa lagi nih? Mungkin di Voigtlander dulu lah yang gue dekat dengan lensa tersebut. Jadi komennya langsung aja pengen gue review apa yang mungkin lo belum tahu, belum nemu reviewnya, atau lo nemunya tapi bahasa Thailand lo susah terjemahin. Langsung aja lo tulis di komen. So, thank you.